seorang pun boleh malu terhadap salib Kristus yang digunakannya untuk menebus dunia. Demikian pesan dari Santo Leo Agung. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah terhadap kita semua. Saya Laurencia Fani, senang sekali dapat menemani Anda di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini adalah Sabtu pekan keempat Prapaskah. Nanti kita akan bersama-sama membaca, menyimak firman Tuhan, dan juga mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo untuk mengisi oase rohani kehidupan kita. Sudah hadir bersama kita Romo Ludovikus Andri Novian Projo. Ya. Selamat datang Romo Ludo. Ya Bu Wani. Bagaimana kabar? Baik, luar biasa. Bagus Amin. sekali, amin Romo. Nah, kita mulai saja ya Romo ya. Baik. Sahabat terkasih, kita mulai pertemuan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Ludo. Silakan Romo. Mari sahabat oase rohani Katolik dan juga Bu Fani, kita siapkan hati, kita mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan semesta alam yang adil dan menguji batin dan hati, aku serahkan perkaraku di dalam penyelenggaraanmu. Rasa syukur dan terima kasih aku panjatkan pagi hari ini, sebab Engkau melimpahi aku dengan kasih karuniamu. Mohon rahmat kebijaksanaan dan pengertian, sehingga aku dapat melihat jalanmu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Antifon pembuka. Rintihan maut membisingkan telingaku. Jerita neraka menegakkan bulu romaku. Terhimpit aku berteriak kepada Tuhan, dan dari bait-Nya yang suci, Ia mendengarkan seruanku. Bacaan diambil dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang terhadapku. Maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, ya Tuhan, memperlihatkan ancaman mereka kepadaku. Dulunya aku seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku dengan berkata, marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Hakimilah aku Tuhan, apakah aku benar, dan apakah aku tulus ikhlas. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar.
Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Perisaiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati yang baik akan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian, sahabat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyimak dan bersama firman Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Ludo untuk mendapatkan insight-insight yang berguna dalam kehidupan kita. Gitu ya Romo. Kita mulai dari kitab Yeremia atau mau mix nih Romo? Ya, kita mix saja ya. Ya, mix aja ya Romo ya. Ini baik Yesus ya, sepertinya dikejar-kejar ya Romo ya. Betul. Banyak sekali yang tidak suka ya di lingkungan. Begitu juga dengan Nabi Yeremia.
Sampai takut ya, kalau Mendapat tidak kuasa ancaman. Tuhan, iya. Takut sekali. Bagaimana Romo itu? Ya, Bu Fani Ya. dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, tentu menarik ketika kita memperhatikan kedua bacaan hari ini. Ya, di sana kita melihat bagaimana di masa Prapaskah, tentunya di masa ini, melalui bacaan ini kita diingatkan kembali bahwa ya, agar kita juga senantiasa dalam perjalanan masa Prapaskah ini merupakan perjalanan juga mengiringi Tuhan kita Yesus Kristus menuju Yerusalem. Ya. Yerusalem ini kalau saya katakan sebagai simbol. Yerusalem adalah tempat kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kemuliaan itu dinyatakan bukan anak manusia itu dilayani, tetapi melayani. Maksudnya apa? Anak manusia memberikan diri demi kita manusia agar selamat. Dengan pengorbanannya menderita, wafat, disalib, dan akhirnya nanti bangkit. Itulah pemberian diri. Dia datang ingin memberikan diri keselamatan. Namun menarik bahwa perjalanan ke sana itu, perjalanan menuju sesuatu yang mulia itu ditatapkan dengan banyak tantangan, seperti itu ya. Dan mengerikan ya Bu ya, kita melihat bagaimana ancaman, penghakiman, penolakan itu dirasakan ya oleh Yesus ketika mewartakan kabar keselamatan. Dan penghakiman sangat terasa ketika ia memberi pengajaran ya. Dan hal ini pun juga ketika kita tatapkan dengan realita kehidupan kita ya. Bagaimana Allah sudah senantiasa menawarkan keselamatan itu. Tapi di antara juga tidak sedikit orang, ya tentu ada yang menerima. Tapi toh juga tidak bisa dipungkiri, ada juga yang menolak, ya kan? Dan ini tentu menjadi sesuatu yang sudah juga dirasakan tidak hanya sejak zaman Yesus Kristus datang. Pewartaan keselamatan juga oleh nabi-nabi yang sebelum Yesus Kristus datang juga sudah ada penolakan-penolakan seperti itu. Yaitu dialami oleh Nabi Yeremia. Dan tentu kita melihat bagaimana ya kecenderungan manusia untuk menghakimi, menolak itu senantiasa ada. Ya. Dan ini di masa Prapaskah kok kita malah diperlihatkan seperti ini ya. Ya ini sebenarnya sebagai peringatan bagi kita ya. Hati-hati dengan kecenderungan-kecenderungan dalam diri kita. Bahwa kecenderungan itu kadang-kadang apa yang kita ingini itu belum tentu berdampak baik gitu ya. Kalau tidak diolah atau tidak kita ya semacam kalau sekarang pantang dan puasa itu kan bagaimana kita mengelola berbagai kecenderungan-kecenderungan yang ada dalam diri ya. Dan kita melihat bagaimana penghakiman ini bukan mencari keadilan, bukan mencari kebenaran, tetapi ya hanya demi untuk menjatuhkan seperti itu. Melulu menjatuhkan, melulu iri hati gitu ya. Iya, dan itu ya kita bisa melihat aja lah kalau zaman sekarang dalam entah komunitas-komunitas kita, ya baik itu komunitas di lingkungan kemasyarakatan ataupun di lingkungan gereja, wah itu ya tentu banyak lah ya semacam itu. Iri, menghakimi, lalu ya demi apa menjatuhkan, bukan mencari apa yang baik, apa yang
adil gitu. Dan ini ketika tidak dikontrol, ya pasti ya tidak hanya merugikan orang lain, tapi juga termasuk diri ya. Kita habis waktu di situ mencari kesalahan, kita habis waktu untuk menjatuhkan, tapi kita sendiri tidak pernah evaluasi, tidak pernah memperbaiki diri. Dan ketika itu kita hanya hanyut oleh kecenderungan itu atau kesenangan ya akhirnya ya tidak ada lagi perkembangan dalam diri kita, ya kan? Maka permenungan ini menarik di masa Prapaskah ini. Bagaimana kita diajak untuk tidak hanyut dalam kecenderungan-kecenderungan itu, sehingga kita benar-benar diajak untuk berpikir apa yang baik, apa yang tidak gitu ya. Kadang-kadang kita hanya ingin enaknya aja tapi tanpa pikir itu baik atau tidak gitu. Saya suatu kali pernah ketika dalam pelayanan saya bertemu dengan seorang anak gitu ya. Dan menarik kisahnya ini. Dia suatu kali ketika dalam masa-masa ujian sekolah, dia itu ingin belajar ya. Ingin belajar mempersiapkan dengan baik. Tapi dalam perjalanan ketika pulang sekolah tuh dia melihat teman-temannya main bola gitu. Lalu ketika melihat teman-temannya main bola, pada waktu itu hanya 1-2 orang saja gitu. Nah, dia lalu mengatakan seperti ini di dalam hati. Andai itu ada 5 orang, saya akan main dulu. Nggak usah belajar, lupakan aja gitu. Lalu berselang beberapa menit, benar ada yang datang kembali gitu. 4. Tapi baru 4 nih, belum 5 nih ya. Jadi tambah 2 tadi. Tadi 2 orang main, lalu tambah 2 lagi. Lalu karena karena sudah banyak teman main, ya udah dia ikut lah. Dia nggak mikir 5 atau ini. Dia pikir itu kehendak Tuhan gitu ya. Kehendak Tuhan. Lalu dia tinggalkan, dan tentu ya pasti hasilnya tidak belajar, nilainya jelek gitu. Cerita sampai di situ. Ya kerap dalam kehidupan kita tuh sering kita merasionalisasi ya, atau ini kehendak Tuhan dengan ya judi terhadap takdir gitu. Judi terhadap takdir ya, saya katakan seperti itu. Dan ya tentu itu untung-untungan ya, untung-untungan. Dan di situ kadang kita karena memaksakan kehendak, ya kita berpikir itulah yang mungkin sudah direncanakan gitu, dan direncanakan. Dan kita menjadi lupa untuk mau mempertimbangkan lagi secara dalam-dalam efek baik atau tidaknya ya. Lalu kita menyalahkan Tuhan seakan-akan itu kehendak Tuhan ya kan tadi. Dan padahal kita tahu bahwa itu tuh karena hanya ya pembenaran kita aja gitu. Agar bisa main, pengennya enak, lalu dapat nilai baik. Nah itu ya semacam kita beriman gitu ya. Kita sudah diberi pengetahuan iman bahwa ya kalau membenci orang itu ya bisa menciptakan permusuhan. Tapi toh kita lebih memilih itu, membenci gitu ya. Tanpa mau menarik diri, mempertimbangkan sebagaimana kata Nikodemus tadi. Bahwa apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya. Jadi kita tuh kadang tidak mau mendengar lebih dahulu, tidak mau mencari tahu apa yang baik dulu secara baik, secara dalam, dan hanya mengikuti kecenderungan kita semata gitu. Dan ya akhirnya kita sendiri yang rugi. Nah itu perlu hati-hati. Dan kita diajak masa Prapaskah ini untuk ya kembali lagi
bagaimana mengelola kecenderungan itu agar kita sadar ya apa jalan yang baik itu sesungguhnya. Begitu. Iya. Jadi kalau dari bacaan ini mereka itu yang mengadili, itu diumpamakan sebagai kita ya Romo ya. Iya. Apakah kita sudah begitu? Nah, di masa ini harusnya kita sering-sering melakukan refleksi. Tuh. Romo. Refleksi diri, evaluasi refleksi diri. Tuhan sudah memberikan kebebasan kita untuk memilih ya. Tapi Tuhan juga selalu menyertai kita. Iya. Jadi jangan nyala-nyalain dong ya Romo ya. Jangan nyalain bahwa itu ada apa? Oh tadi judi nasib. Iya, judi takdir Oh, nama. judi takdir. Oh, ini memang udah jalanku kali, ini memang sudah nasibku kali. Padahal enggak ya. Enggak. Tuhan selalu memberikan yang terbaik gitu ya Romo ya. Tuhan menawarkan yang terbaik dan keselamatan. Nah, tergantung kita mau nggak berusaha ke sana gitu. Atau kita hanya mengikuti kecenderungan kita tanpa pikir itu baik atau enggak gitu. Ujung-ujungnya nyala-nyalain juga. Iya. Nah Romo, nanti kita lanjut di sesi yang kedua ya. Kita rehat dulu di sesi yang pertama ini. Sahabat terkasih, kita rehat sejenak untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Sampai jumpa di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami untuk ORK edisi hari ini pekan keempat Prapaskah. Masih bersama kita Romo Ludo dan saya Fani. Kita akan melanjutkan perbincangan rohani kita. Bagaimana nih Romo? Tadi kita sudah melihat dari sisi bahwa kita ini suka judge seseorang ya Romo ya. Betul. Mengadili. Kadang-kadang rasa-rasa tidak terkontrol ya Romo ya itu ya. Nah, maka di masa Prapaskah ini baik sekali jika kita sering-sering melakukan refleksi diri itu sendiri ya Romo. Nah, sekarang kalau sebaliknya Romo, kalau kita sebagai orang yang dihakimi, gimana? Ya, dari bacaan ini tentu kita bisa mencontoh dari sikap Nabi Yeremia dan juga Yesus sendiri ya. Bagaimana terhadap penghakiman-penghakiman, kalau terkadang ada orang berkata gini, sebaik-baiknya orang itu tetap ada kok yang benci. Tapi bagaimana di tengah yang suara-suara, berbagai suara yang ada itu kita bijak untuk memilih dan memilah gitu. Dan tentu kebijaksanaan ini ya perlu kita juga mohon rahmat Tuhan sendiri ya. Agar kita juga jangan akhirnya takut oleh berbagai hal-hal yang negatif, tantangan-tantangan ke depan itu, tapi juga bagaimana kita tetap punya sikap untuk berserah ya, mau berusaha di sana ya, bahwa ada nilai baik yang kita ingin tawarkan, dan juga tentu kita berharap di sana juga kita ya bisa di tengah berbagai suara-suara tadi yang mungkin negatif gitu, kita mau rendah hati untuk mau terus belajar gitu ya. Dan di sana dikatakan sangat menarik oleh Nabi Yesaya ketika dikatakan bahwa banyak ancaman-ancaman datang kepadaku, dirancang oleh orang yang ingin menjatuhkanku. Namun aku bersyukur bahwa Tuhan membimbingku dan memberitahuku agar aku tidak jatuh. Dan kita pun juga sebagai orang beriman juga tentu pengharapan yang dimiliki oleh Nabi Yeremia itu
juga semoga menjadi pengharapan kita bahwa ya kita ini tidak sendiri gitu. Bahwa Tuhan itu juga senantiasa menyertai dan kita percaya Tuhan pun juga memberi kita jalan-jalan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Dan tentu di tengah berbagai perjalanan yang ada itu perjuangan kita, ya kita tahu bahwa sebagai perantara keselamatan kita pun terbatas. Ya kita pun perlu rendah hati terus mau belajar di sana. Ya masukan-masukan yang kiranya berkenan, yang semakin mengembangkan juga perlu kita pertimbangkan untuk ya semakin kita memberi pelayanan yang terbaik. Ya dimanapun kita berada gitu. Entah itu dalam relasi kita di tengah keluarga, dalam relasi kita di tengah masyarakat, ataupun di gereja sebagai komunitas umat beriman. Ya. Dan di sana ya tidak harus juga kita mendengarkan semua suara-suara itu ya. Karena kan terkadang kita juga harus memilah ya. Terkadang ada suara yang juga bukannya malah membangun, tapi ya hanya untuk menjatuhkan saja. Yaitu kita perlu di situ tidak harus semua kita kita dengarkan. Dan semoga kita juga di tengah berbagai tantangan ya, tentu di masa Prapaskah ini ya pertama-tama dengan sikap seperti itu ya pertama-tama kan kita bukan sekedar nantinya demi ya kita sendiri yang dimuliakan gitu. Tapi ya semoga nanti kitalah yang semakin mengikuti jalan Tuhan di sana. Berbalik, kita pun juga ingin belajar untuk terus mengembangkan diri, mengikuti jalan Tuhan, dan semoga orang-orang sekitar kita pun juga itu semakin terinspirasi oleh sikap-sikap kita. Inilah yang mungkin bisa kita renungkan ya, ketika kita dihakimi, ya kita jangan takut bahwa Tuhan senantiasa menyertai, dan hendaknya kita juga rendah hati di tengah penghakiman itu untuk terus senantiasa belajar, mengembangkan diri, dan bersikap bijak ya dalam mendengarkan berbagai suara-suara tadi. Begitu dari saya. Iya, et maiorem Dei Gloria gitu ya Romo ya. Betul. Kalau berbicara tadi menghakimi dan dihakimi sekarang, itu saya kesannya rada serem. Ya, karena saya dihakimi di mana-mana gitu kan ya. Nah, apakah itu semacam cara kita aja ya Romo yang menanggapinya? Bagaimana kita menilai gitu loh. Oh, dia cuman ngomong segitu. Ya. Oh, dia ngomong gitu. Nggak usah didengerin. Itu bolehkah begitu? Iya. Jadi tentu kan di tengah penghakiman ya. Iya. Itu kayak suara. Iya. Ya kita ibaratkan itu sebagai masukan lah ya. Yeah, Masukan ya. Tapi kan tentu di tengah berbagai masukan itu kita harus sadar dulu ya. Kita ini apa sih tujuan utamanya? Itu. Apa sih tujuan utamanya? Lalu apa yang ingin kita sungguh bagikan di sana gitu. Itu yang pertama-tama sikap yang perlu kita bangun gitu. Ya tentu sebagai umat beriman, apa tujuan kita di masa Prapaskah ini? Tentu bukan pertama-tama sekedar merobek pakaianmu, tapi robeklah hatimu. Maksudnya apa? Ya tentu kita ingin menarik diri dari segala kecenderungan kita yang menjauhkan diri pada Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan gitu. Nah, hal itu akan sangat membantu ketika ada masukan tadi gitu ya. Dan itulah yang kita perlu rendah hati untuk mau menerima, ya kan? Dan tentu juga
dengan rendah hati kita ingin terus evaluasi diri. Tapi kan di tengah berbagai masukan-masukan itu kan ya tidak selamanya, kadang-kadang orang hanya bukan bertujuan untuk ingin mengembangkan, tapi ya semata kadang ingin menjatuhkan aja, ingin asal sambil lalu aja. Ya kita jangan sampai itu justru melemahkan kita terhadap tujuan kita tadi gitu. Dibilang kamu tuh gini. Lalu kita menjadi akhirnya pelarian ke macam-macam dan sebagainya, malah menyimpang. Ya, maka yang saya ingin ajak di masa Prapaskah ini, kita tahu apa yang ingin kita tuju dulu dan apa yang ingin kita berikan gitu di masa Prapaskah ini. Itulah yang kiranya menjadi titik pijak yang nantinya kita ingin membuka diri terhadap juga bantuan-bantuan di sekitar kita, ya masukan-masukan orang lain, dan kita pun dengan bijak mendengarkan sehingga kita tidak baperan juga, kan? Terus ngambek, malah kacau semua, ya kan? Ketika sudah kebawa perasaan kacau semua, akhirnya mau balas dendam, ya malah kacau lah gitu. Maka maka saya katakan seperti itu perlu bijak gitu. Mungkin saya ilustrasikan dengan beberapa kisah seperti ini ya. Suatu kali ada seorang biarawan ya, diutus ke pedalaman gitu. Lalu tentu perutusan pedalaman itu dia sudah punya cap gitu, bahwa banyak orang mengatakan dibuang lah, lalu juga dan sebagainya, perlu penyembuhan dan sebagainya. Nah, lalu dihadapkan berbagai suara-suara tadi atau masukan-masukan itu, kita juga perlu berhati-hati gitu. Terkadang itu pun juga belum tentu benar gitu, ya kan? Kita perlu bijak dan tahu lagi apa yang ingin kita maknai dalam perutusan itu gitu. Dan akhirnya ketika kita biarawan itu terpengaruh oleh cap-cap itu, ya akhirnya melarikan diri ya ke entah itu pelarian tidak melayani, lalu keluar atau dari atau hanya kontak dengan tidak mau dengan orang-orang di situ, kontak dengan mungkin di tugas perutusan sebelumnya dan sebagainya. Maka ya perlu hati-hati dengan itu gitu. Dan ya dalam arti jangan baperan tadi itu. Maka mohon, ya tentu ini terkadang tidak mudah, mohon kebijaksanaan dari Tuhan sendiri agar kita senantiasa dikuatkan, tentu mau mendengar tapi sekaligus bijak memilah dan memilih tadi. Bijak. Gitu. Bijak ya. Gitu. Sepertinya lumayan berat ya Romo ya. Dalam masa Prapaskah ini kita tetap harus mawas diri, rendah hati. Dalam mendengar pun itu harus ada bijak ya, memilih dan memilah apa yang perlu kita benar yakini bahwa itu kita perlu perbaiki, atau jangan-jangan cuma iseng aja nih gitu kan ya. Terus tetap yakin bahwa perlindungan Tuhan itu selalu serta kita. Betul. Dan yang juga nggak kalah penting itu harus tetap mau belajar ya Romo ya. Terus mau belajar, terus memperbaiki diri. Iya, betul. Semoga Prapaskah ini, kita sudah masuk pekan keempat nih Romo. 1 pekan lagi lalu pekan suci ya. Betul. Dan ini kan sudah ya semoga ya benar Prapaskah ini menjadi momen tidak hanya aduh kok berat ya, pantang dan puasa. Tapi pertama-tama semoga apa yang kita rindukan dulu kita cari. Itulah bahasa sederhananya. Apa sih yang kita rindukan dalam perjalanan hidup kita ini? Lalu melalui apa yang kita rindukan itu,
Ya kita cari apa yang bisa menopang terus untuk membantu kita apa yang kita rindukan. Yaitu melalui masukan, rendah hati mendengar masukan, melalui pantang dan puasa, pengolahan diri, ya kan. Tapi pertama-tama ya itu, apa yang kita rindukan, itulah yang pertama-tama perlu menjadi titik pijak di masa Prapaskah ini. Menentukan sikap yang kita bangun ya Romo ya. Iya. Dan semoga yang nanti ya hal-hal yang lain itu bisa menyesuaikan sesuai dengan kondisi saudara-saudari sekalian gitu. Jangan sampai menjadi beban semata yang tidak akhirnya mentransformasi diri gitu. Iya, transformasi diri bagus banget. Iya. Iya Romo. Kita sudah kehabisan waktu Romo. Ya. Sahabat terkasih, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa dan mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Baik. Mari kita siapkan hati. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami panjatkan syukur kepadamu atas rahmat di masa Prapaskah ini. Masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kami untuk semakin kami mendekatkan diri padamu. Tuntunlah kami agar kami sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi jalan yang Kau kehendaki. Dan semoga kami dapat mengolah diri dengan baik melalui pantang dan puasa yang kami jalankan. Dan semoga dengan ini kami semakin menjadi perantara rahmat dan berkat-Mu untuk orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sampai di sini kebersamaan kita dalam Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Terima kasih kami ucapkan dan kami pamit undur diri. Romo Ludo dan saya Fani. Salam damai. Damai.